Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, Mimin akan membuatkan alur cerita anime berjudul Golden Time. Anime ini bercerita tentang seorang siswa yang bernama Tadabanri, yang lupa ingatan akibat kecelakaan yang dia alami ketika dia lulus SMA. Dia melupakan identitas, keluarga, dan gadis yang dia cintai. Namun pada suatu hari, dia berangkat ke Tokyo untuk melanjutkan pendidikannya. Dan di sana dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Kagakouko. Tadabanri mulai menjalin hubungan dengan Kagakouko dan melupakan gadis yang dulunya pernah dia cintai juga. Nah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang mahasiswa yang sedang terlambat di hari pertamanya. Dia merupakan siswa dari Fakultas Hukum. Dia juga tak memiliki teman di kampus ini. Dia merasa bingung untuk menuju fakultasnya. Satu-satunya cara dia mengikuti dua orang gadis secara diam-diam yang jurusannya sama dengannya. Tapi setelah perjalanan panjang ini, dia malah kehilangan jejak dua orang gadis ini. Dan ternyata bukan hanya dia saja yang mengikuti dua orang gadis tadi. Rupanya masih ada satu pria lagi. Dia adalah Yanagisa Mitsuo, dan pria kecil ini adalah Tadabanri. Dan berawal dari sinilah mereka berdua menjadi teman. Di sini Yana menceritakan alasannya untuk masuk ke kampus ini. Dia dulu lulus dari SMA yang terkenal, di mana sekolah itu terdiri dari TK sampai universitas. Tapi dia memilih untuk kuliah di kampus lain karena dia mau menghindari seorang gadis yang menurutnya selalu mengejarnya. Dan tidak berapa lama, rupanya gadis yang dimaksud Yana datang. Dia membawakan seikat bunga dan menampar Yanagisa dengan mawar itu. Tadabanri yang melihat kejadian itu berinisiatif untuk membagikan semua mawar kepada orang-orang yang lewat. Sekarang Banri dan Yanagisa telah sampai ke kelas mereka. Di sana Yanagisa menceritakan apa yang terjadi antara dia dan Koukou dulunya. Menurut Yanagisa, Koukou adalah gadis terseram yang pernah dia temui. Tapi dia tak sadar di saat dia menceritakan semua cerita itu, ada seorang gadis yang mirip Koukou di belakang mereka. Dan setelah Yana mengetahui hal itu, dia benar-benar marah. Ternyata Koukou juga menjadi siswa di kampus ini. Dia akan mengikuti Yanagisa sampai kemanapun. Di sini mereka bertengkar. Yanagisa kabur dan itu juga diikuti oleh Koukou. Karena ulah Yanagisa ini, beberapa kertas menjadi terbang. Banri memungutnya. Kemudian seorang gadis kecil dan imut membantu Banri. Wanita ini adalah Oka Chinami, dan bermula dari sini juga mereka akhirnya berteman. Dan di saat Banri ingin pulang, di depan kampus dia melihat sekelompok orang dari kegiatan kampus ingin merekrut siswa baru untuk masuk ke klub mereka. Dan dalam terdesak ini Banri bertemu dengan seorang gadis. Dia adalah Linda. Dia mengobati Banri. Ternyata dia adalah senior Banri di kampus ini. Dan ternyata Linda dari klub festival. Jika dia ingin bergabung ke klub festival, mungkin dia akan bertemu dengan Linda lagi. Sore hari di persimpangan jalan, Banri bertemu dengan Koukou yang sedang menunggu Yanagisa. Dia tak bisa menghubungi Yanagisa karena Yanagisa selalu menghindar darinya. Tapi di sini Koukou berhasil bertemu dengan Yana karena bantuan Banri. Keesokan harinya di kampus, Banri bertemu lagi dengan Koukou yang sedang menunggu Yana di depan kampus. Dia menjadi pusat perhatian karena wajah cantiknya. Koukou yang melihat Banri kemudian menghampirinya. Koukou menunjukkan foto masa kecilnya bersama Yanagisa. Dari kecil sampai SMA mereka selalu bersama, dan sekarang juga dia ingin satu kampus lagi dengan Yanagisa. Tapi dari kejauhan Yana meminta bantuan Banri. Dia ingin masuk ke kampus tanpa sepengetahuan Koukou, tapi sayangnya Yana malah ketahuan. Koukou mencoba mengejar tetapi gagal. Dia kehilangan jejak Yanagisa. Saat di kelas, Banri merasa kasihan kepada Koukou. Dia sepertinya tak memiliki teman. Malam harinya Yana bermain ke rumah Banri. Di sini Banri menasihati Yana untuk bersikap baik kepada Koukou.
Tapi di sini sepertinya Yanagisa bersikap bodoh amat. Dia sudah tahu dengan sikap Koko. Mungkin Koko hanya bersikap menyedihkan supaya orang-orang kasihan kepadanya. Koko juga cantik, mungkin tak sulit baginya untuk mendapatkan teman. Di sini juga Yana mengajak Banri untuk ikut dengannya untuk pergi ke pesta sambutan klub film untuk siswa baru. Di sini Banri setuju untuk ikut. Di sana dia juga bertemu dengan Chinami. Chinami adalah tipe wanita yang mudah akrab dengan siapapun. Dia juga sangat baik. Tapi tidak berapa lama klub teh masuk ke ruangan mereka. Mereka ingin membawa satu pria untuk ikut berpesta dengan mereka. Dan Banri yang malang langsung diseret masuk ke pesta klub teh. Di sana benar-benar kacau. Banri juga dipaksa untuk bertanding sumo dengan pria yang ada di sana. Dan pria itu bernama Niziken, yang nantinya akan menjadi sahabat Banri juga. Keesokan harinya keadaan Banri tidak baik-baik saja karena dia kurang tidur. Yanagisa juga mengajak Banri untuk menghindar dari Koko yang selalu menunggu di depan gerbang kampus. Saat di kampus, Banri ditawari oleh seniornya untuk masuk ke klub mereka. Dan untung saja ada Linda yang menolongnya dari keramaian ini. Linda juga menceritakan tentang klub festival, tapi mungkin Banri belum tertarik dan mereka kemudian berpisah. Banri juga melihat Koko yang duduk sendirian. Dia menghampirinya. Koko terlihat sedih karena belum ada satupun yang mengekrutnya untuk masuk ke klub manapun. Tapi di sini dia menemukan selembar kertas klub yang dia dapat di jalan. Tidak berapa lama seorang senior menghampiri mereka. Dia menjelaskan detailnya di sebuah kafe sampai sore hari. Dan setelah pulang dari sana, Koko dan Banri memutuskan untuk bergabung ke klub tadi. Keesokan harinya, Banri dan Koko bertemu di depan kampus. Mereka akan mengikuti pesta penyambutan klub. Dan ternyata Niziken juga ikut. Niziken sangat terpesona dengan kecantikan wajah Koko. Dia juga sangat senang bertemu dengan Koko. Karena mereka telah berkumpul, mereka juga dimintai untuk mengisi formulir dan nomor HP mereka. Tapi saat di dalam mobil, Banri merasa ada yang aneh. Dia melihat beberapa orang ini menggunakan liontin yang sama. Di perjalanan mereka juga melewati rumah seminar dan sekarang mereka telah sampai ke tempat tujuan dan benar saja ini ternyata tempat organisasi keagamaan. Mereka dibawa ke suatu ruangan dan mendengarkan ceramah. Setelah itu mereka juga akan menyantap menu yang sama. Ya, anggapannya sebagai pesta penyambutan untuk siswa baru yang masuk ke klub mereka. Tapi di sini Niziken berontak. Dia tidak akan melakukan hal ini ke depannya dan satu persatu yang lain juga ikut berontak. Dan untuk menyelamatkan yang lainnya, di sini Banri akan mengorbankan dirinya. Dia ingin membebaskan Koko karena menurutnya ini adalah kesalahannya dan ide ini berjalan lancar. Semua dipulangkan kecuali dirinya. Tapi tidak berapa lama Koko akan tinggal di sini. Dia tak akan meninggalkan Banri sendirian. Mereka berdua kemudian menyusun rencana, tapi sayangnya rencana mereka ketahuan. Mereka berdua segera kabur membawa formulir yang mereka isi tadi. Mereka kabur lewat hutan. Sampai pada akhirnya mereka berdua bisa lolos. Di sini mereka saling menyalahkan diri mereka masing-masing atas apa yang terjadi. Koko juga menceritakan betapa dia mencintai Yanagisa. Di sini Banri juga menyemangati Koko untuk jangan putus asa dalam menaklukkan hati Yanagisa. Di sini Koko bertanya apakah Banri mempunyai pacar, tapi Banri menjawab kalau dia lupa ingatan saat hari kelulusan SMA. Dia kecelakaan dan jatuh dari jembatan. Dia lupa segalanya termasuk identitasnya juga. Dia juga tak mengingat apakah sebelumnya dia sudah punya pacar atau belum. Dan tidak berapa lama mereka melihat para penganut sedang mengadakan ritual. Mereka dikagetkan oleh seseorang, ternyata itu adalah Linda. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime berjudul Golden Time. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Untuk part 2-nya akan segera menyusul ya. Dan untuk mengakhiri video ini, tidak bosan-bosannya saya meminta maaf jika terjadi kesalahan di dalam penyebutan nama karakter, tempat, dan sebagainya. Dan sampai jumpa di part 2 selanjutnya. Bye-bye.